Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Baitus Salam yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis yang mulia ini setelah Ahad yang lalu kita libur karena lepas Isya ada Isra Mi'raj kalau tidak salah. Di Masjid Baitus Salam lepas Isya ada Isra Mi'raj. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama-sama. Beberapa waktu lalu kami mendengar seorang syekh memberikan satu pesan yang menurut saya sangat berharga, sehingga perlu saya sampaikan kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pesan beliau adalah kurang lebih begini kalau diterjemahkan. Salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita tukar dengan apapun ada 3. Ada kenikmatan dari Allah, yang 3 kenikmatan ini tidak kita bisa beli dengan harga semahal apapun. Yang pertama, kenikmatan yang dimaksud adalah rasa gelisah saat belum melaksanakan sholat. Yang kedua, rasa tenang saat melaksanakan sholat, rasa nikmat saat melaksanakan sholat, dan rasa tenang setelah melaksanakan sholat. Ini 3 nikmat yang hari ini menjadi nikmat yang paling mahal. Ketika Allah berikan kepada kita hati yang gelisah sebab kita belum sholat, itu nikmat yang mahal dari Allah. Karena betapa banyak di antara kita belum sholat sekalipun tapi hatinya enggak merasa gelisah sedikit. Yang kedua, rasa nikmat dalam salat. Betapa banyak di antara kita wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat, tapi dia berdiri melaksanakan salat itu dengan bermalas-malasan, tak ada sedikit pun kenikmatan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rasa tenang ketika sudah melaksanakan salat. Mudah-mudahan 3 kenikmatan ini ada pada diri kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian,
Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita selesai mengkaji surah Al-Fajr. Sekian panjang ayat dalam surah tersebut kita semua sudah membahas. Kita masuk ke dalam surah yang baru pada malam hari ini, yaitu surah Al-Ghashiyah. Surah yang persis berada sebelum surah Al-Fajr. Al-Ghashiyah adalah surah yang Allah turunkan di Mekah. Surah ini turun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Riwayat menyebut Al-Ghashiyah adalah wahyu yang ke-67 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang apa ayat ini, kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal, apakah? Ataka, telah sampai kepadamu. Al-ghashiyah, sesuatu yang tertutup. Maksudnya itu gimana? Apakah telah sampai kepadamu hadithul ghashiyah, berita tentang sesuatu yang tertutup? Padahal Al-Ghashiyah, sepakat para ahli tafsir, yang dimaksud Al-Ghashiyah itu adalah hari kiamat. Pertanyaannya adalah mengapa kiamat di dalam Al-Quran itu menggunakan banyak bahasa? Kadang kiamat itu digambarkan dengan az-zalzalah, yang dulu pernah kita kaji. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzalah artinya goncangan. Allah ingin memberikan informasi bahwa terjadinya hari kiamat dimula atau diawali dengan goncangan yang hebat. Kadang hari kiamat digambarkan oleh Allah dengan kuda perang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Padahal ayat itu enggak bicara tentang peperangan. Ayat itu berbicara tentang hari kiamat yang ingin Allah gambarkan. Kejadian hari kiamat itu begitu cepat sebagaimana kuda yang melari melesat, yang tidak ada seorang pun di antara kita sempat untuk menyelamatkan diri. Tak akan bisa. Nah, sama dalam ayat ini. Allah gambarkan hari kiamat dengan sebutan ghasyiyah. Ghasyiyah itu sesuatu yang tertutup. Kenapa hari kiamat digambarkan dengan sesuatu yang tertutup? Karena kapan terjadinya hari kiamat, tahun berapa terjadinya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala, malaikat siapa? Israfil. Yang ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala, kan kalau malaikat tersebut sudah meniup sangkakala, berarti kan dunia ini akan berakhir, akan hancur. Bahkan malaikat yang meniup sangkakala saja itu tidak tahu kapan sangkakalanya diperintah oleh Allah untuk ditiup. Sebegitu rahasianya hari kiamat. Maka digambarkan dengan Al-Ghashiyah. Jangankan malaikat, bahkan Rasulullah saja yang level kemuliaannya di atas malaikat pun tidak Allah beritahu tentang hari kiamat. Makanya ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari, suatu hari malaikat Jibril itu merubah wujudnya seperti seorang laki-laki. Jadi lagi duduk di majelis semacam ini, Rasulullah di tengah, sahabat membentuk setengah lingkaran. Tapi tiba-tiba di tengah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sahabat-sahabat Nabi itu nggak tahu siapa laki-laki ini. Nggak ada yang kenal. Wajahnya tampan luar biasa. Yang lain tuh bingung, ini laki-laki ini siapa? Kalau dilihat dari bajunya yang putih, yang rapi, yang bersih,
mestinya dia orang yang dekat. Karena kalau orang yang jauh, dia sudah kusut pasti bajunya karena perjalanan panjang. Kalau dia naik hewan tunggangan, pasti bajunya kusut karena ditekuk saat dia naik hewan tunggang. Tapi ini laki-laki nggak tahu siapa. Tiba-tiba berada di depan Nabi. Dan sahabat itu berbisik, dia siapa? Nggak tahu. Nah, panjang itu percakapan antara laki-laki itu dengan Nabi Muhammad. Salah satu percakapannya, laki-laki itu yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang merubah wujudnya seperti seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kemudian apa jawab Rasulullah? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Karena Rasulullah tahu bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bahasa sederhananya, yang ditanya nggak tahu, yang nanya juga nggak tahu. Sampai sebegitu rahasianya kejadian hari kiamat. Maka digambarkan oleh Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang ghasyiyah, tentang sesuatu yang bersifat rahasia itu, yaitu hari kiamat. Oleh karenanya, karena hari kiamat itu begitu dirahasiakan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah haram hukumnya menerka-nerka kapan datangnya hari kiamat. Haram hukumnya menebak-nebak kapan datangnya hari kiamat. Makanya saya setuju kalau ada di antara kita yang mengkaitkan antara kejadian-kejadian di muka bumi ini dengan tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sebut. Dan pada akhirnya setelah dia kaji, membuat dia semakin takut dan beribadah kepada Allah dengan begitu serius. Karena bentar lagi kiamat. Itu saya setuju. Tapi yang membuat saya tidak setuju adalah kadang di antara kita mencocokkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah sahih entah tidak hadisnya, yang kemudian sampai kepada keadaan di mana dia memperkirakan kapan datangnya hari kiamat. Oh, tahun segini ini akan terjadi dukhan. Dukhan itu awan panas. Oh, tahun sekian nanti dari tahun sekarang akan terjadi. Rasulullah saja tidak tahu, kok kita menebak. Bukan hanya orang di luar Islam. Kalau orang di luar Islam udah nggak heran kita. Kemarin aja bulan Agustus 2024 viral itu orang India yang memprediksi hari kiamat, ya kan? Memprediksi hari kiamat tanggal 30 Agustus. Viral itu kemarin. Maksud saya adalah bukan soal nanti beneran jadi kiamat atau tidak itu 30 Agustus. Maksudnya kalau kiamat beneran terjadi 30 Agustus, kasihan yang tanggal gajiannya tanggal 1. Masa dia udah kerja sebulan belum gajian udah kiamat gitu. Kasihan gitu maksudnya. Dan ternyata nggak jadi kan? Sudah nggak jadi semestinya dia malu. Malah direvisi. Oh nggak jadi Agustus. Diundur tanggal berapa gitu saya lupa. Saya baca beritanya itu ya Allah. Tapi kita nggak heran. Orang yang tak beriman kepada Allah memang selucu itu. Yang saya herankan adalah kadang-kadang prediksi tentang datangnya hari kiamat muncul dari kita yang beragama Islam. Nah itu yang kemudian sangat kita sayangkan. Padahal Allah sendiri menggambarkan hari kiamat itu dengan ghasyiyah. Sesuatu yang bersifat tertutup dan sangat rahasia. Sudah. Lanjutan yang kedua. Ketika hari kiamat itu terjadi, bagaimana gambaran yang ingin Allah tunjukkan kepada kita? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin. Pada hari itu banyak wajah-wajah khashi'ah, hina. Pada hari itu ketika terjadi hari kiamat, banyak wajah-wajah manusia yang dari raut wajahnya terlihat dia hina. Terlihat dia
tidak sedikit pun memiliki kemuliaan dan kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa digambarkan dengan wajah? Kata Allah kan pada hari itu banyak wajah-wajah yang nampak hina, murung, tidak bahagia. Kenapa digambarkan dengan wajah? Karena ternyata seseorang itu apapun yang dirasa, mungkin dia marah, mungkin dia senang. Bisa nggak orang itu marah dilihat dari tangannya? Nggak bisa. Orang senang dilihat dari kakinya? Nggak bisa. Tapi kalau orang marah dilihat dari wajah bisa? Oh bisa. Nampak sekali. Orang senang dilihat dari wajah? Bisa, nampak sekali. Kenapa Allah gambarkan hari kiamat itu dengan dilihatnya wajah manusia-manusia yang pada hari itu merasakan kejadian hari kiamat? Karena kenyataannya wajah itu menyimpulkan segalanya. Orang kalau senang dilihat dari wajah. Orang kalau marah dilihat dari wajah. Maka pun hari kiamat, wajah orang-orang yang nanti saat terjadi hari kiamat itu khasyi'ah. Khasyi'ah itu seakar kata dengan khusyuk. Apa khusyuk? Salat khusyuk. Tahun baru udah selesai. Imlek udah selesai. Ini petasan apa ini? Iya, iya. Ini marketing penjual petasan ini kayaknya. Allah. Baik, kita lanjut. Khasyi'ah itu seakar kata dengan khusyuk. Kan kita berusaha berlatih agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Pertanyaannya, khusyuk itu apa? Banyak di antara kita yang salah paham bahwa khusyuk itu konsentrasi. Iya, tapi bukan itu makna sesungguhnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Merasakan kehadiran Allah saat kita sholat sehingga tidak merasakan apapun. Iya, tapi bukan itu makna khusyuk. Kalau khusyuk itu kita artikan hanya ketika kita sholat nggak sadar apa-apa yang terjadi sekelilingnya, berarti Rasulullah sholatnya nggak khusyuk. Karena Rasulullah pernah mempercepat sholat gara-gara mendengar suara anak bayi nangis. Dan itu riwayatnya sahih. Kalau seumpama khusyuk itu digambarkan dengan ketika Allahu Akbar, nggak sadar apa-apa, nggak sadar. Kalau orang tasawuf apa namanya menggunakan bahasa, saya takut menggunakan istilah ini, takut salah tafsir. Ya intinya pokoknya dengan Allah aja. Suara apa-apa, keadaan apa-apa nggak didengar. Kalau memang itu makna khusyuk, berarti Rasulullah nggak khusyuk. Karena Rasulullah itu sholat sampai mempercepat sholatnya. Sampai sahabat itu bingung. Kok tumben ya Rasulullah sholatnya secepat ini, ada apa ya? Kemudian ditanya ke Rasulullah, ya Rasul, mohon maaf. Bukan kami lancang. Tapi kami merasa bahwa engkau barusan memimpin kami sholat, sholatnya cepat sekali. Sampai kami itu nggak kekejar. Ada apa? Kemudian kata Rasulullah, saya mendengar di belakang suara anak kecil menangis. Yang kalau saya perlama sholat, maka ibunya yang ikut bermakmum di belakang pasti tidak khusyuk sebab khawatir dengan keadaan anak. Berarti Rasulullah khusyuk atau enggak? Kalau khusyuk itu diartikan konsentrasi, Rasulullah berarti tidak khusyuk. Meskipun bisa nanti khusyuk itu diartikan seperti sahabat Nabi yang kena tombak, kena panah. Kemudian beliau mengatakan, karena waktu itu kan belum ada obat bius untuk ngelepas panahnya itu kan terasa sakit. Kemudian kata beliau, sudah saya sholat dulu, nanti ketika tengah saya sholat, cabut anak panah itu. Karena kalau saya sedang tidak sholat dan dicabut anak panah, wah itu sakit luar biasa. Maka biarkan saya sholat, nanti saat saya sholat, cabut anak panah, tidak terasa. Sama sekali. Itu juga mana khusyuk, tapi bukan satu-satunya. Karena Rasulullah juga pernah sholat ketika sujud lama betul sujudnya, lama. Sampai sahabat mengira ini Rasulullah kenapa? Jangan-jangan Rasulullah pingsan ini. Kok sujudnya lama? Ternyata setelah dilihat Rasulullah itu di tengkuknya duduk cucu beliau.
Kan kalau ke masjid Rasulullah itu selalu bawa cucu. Jadi cucu beliau itu saat Rasulullah mengimami dan Rasulullah sujud, cucunya itu duduk di tengkuknya Nabi. Sehingga Nabi itu memperlama sujudnya. Kenapa Nabi memperlama sujud? Karena kata Rasulullah, kalau nanti saya bangun dari sujud, sementara dia masih duduk, nanti dia jatuh terjungkal. Maka saya memperlama sujud, biarkan dia tunggu pergi sendiri. Apakah sholatnya Nabi enggak khusyuk? Tentu tidak. Maka khusyuk makna yang sebenarnya adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi khusyuk. Ketika kita salat Allahu Akbar, bukan hanya lisan saja mengatakan Allah Maha Besar, tapi hati kita mengatakan kalau Allah lah Maha Besar, apalah kedudukan kita ini di hadapan Allah. Itulah mengapa gerakan salat mulai dari takbir sampai salam, gerakan mana yang paling bagus? Gerakan yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Sujud. Kenapa mesti sujud? Karena dengan sujud itu menunjukkan kekhusyuan kita. Apa itu khusyuk? Rendahnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita rela memposisikan kepala yang paling kita muliakan sejajar dengan kaki yang kita hinakan. Maka sekali lagi, kalau seumpama khusyuk itu diartikan dengan gak sadar apa-apa, waduh, kita semua hampir mustahil khusyuk. Jangankan kita kena tombak, jangankan kita kena panah, nyamuk menggigit aja kita terasa. Badan gatal aja pun kita terasa. Tapi jangan kecil hati. Berarti kami tidak khusyuk, Ustaz. Khusyuk. Karena khusyuk itu bukan hanya soal konsentrasi, tapi merasa rendah diri di hadapan Allah. Nah, kembali ke dalam ayat ini. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, terlihat wajah-wajah manusia khasyi'ah, hina, putus asa, tidak ada harapan. Tapi begini, pernah suatu ketika kami ditanya, Ustaz, kan kiamat itu kan digambarkan dengan keadaan yang begitu menyeramkan. Terjadi goncangan hebat, letusan yang dahsyat sampai memekakkan telinga, semuanya hangus, semuanya hancur tak tersisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana nanti keadaan orang-orang yang beriman di hari kiamat itu? Bagaimana nanti keadaan orang-orang yang soleh di hari kiamat itu? Maka ternyata sebelum terjadinya hari kiamat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasakan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Sama seperti begini. Ketika kita mau membongkar rumah kita, mungkin mau dibangun lebih besar, mungkin mau direnovasi lebih tinggi lagi, intinya rumah itu kita bongkar. Pertanyaannya adalah, ada enggak barang-barang di dalam rumah yang terlebih dahulu kita selamatkan sebelum membongkar rumah? Ada atau tidak? Ada ya. Pertanyaannya, barang yang diambil, yang diselamatkan, barang yang masih bagus atau yang sudah jelek? Yang masih bagus. Kalau udah jelek ngapain? Biarlah rusak. TV-nya yang masih bagus kita angkut bawa keluar. Kulkasnya yang masih bagus, sofanya yang masih bagus kita bawa keluar, barulah nanti dihancurkan rumah itu. Ternyata Allah juga begitu. Allah juga begitu. Sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah ambil hamba-hambanya yang saleh. Allah ambil hamba-hambanya yang baik, tujuannya supaya tidak merasakan betapa mengerikannya kejadian hari kiamat. Maka ayat ini berbicara orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, tak mau bersujud kepada Allah, yang mereka akan merasakan hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah-wajah yang hina, putus harap. Amilatun nasibah, ayat ketiga. Amilatun nasibah. Apa itu amilah? Amilah itu bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Bahasa kitanya bekerja banting tulang. Nasibah, sampai sangat lelah. Tapi sia-sia. Bekerja bersungguh-sungguh, bekerja banting tulang,
sampai dia lelah tapi sia-sia. Apa maksudnya ini? Ulama mentafsirkan ayat ini bisa dua keadaan. Amilatun nasibah itu bisa digambarkan keadaan orang-orang yang tidak beriman di dunia dan juga bisa menggambarkan keadaan mereka nanti di akhirat. Kalau amilatun nasibah diartikan dengan kegiatan kita di dunia, maka seakan Allah ingin menggambarkan ada nanti orang-orang di dunia ini dia kerja banting tulang. Mungkin pergi masih petang, pulang sudah petang. Pergi berangkat kerja, anak masih tidur, pulang kerja, anak sudah tidur, nggak ketemu sama keluarga. Karena begitu banting tulangnya. Tapi apa yang dia usahakan sepanjang hidup tidak bisa menolong sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengejar nikmat tapi lupa kepada yang memberikan nikmat. Dia sibuk mengejar rizki tapi lupa kepada yang memberikan rizki. Itu yang dimaksud amilatun nasibah. Dan juga kata para ulama masuk ke dalam amilatun nasibah termasuk orang-orang yang sepanjang hidupnya dia sudah beramal soleh, yang dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah umroh haji, sudah tadarus, sudah qiyamul lail, tapi seluruh amal solehnya yang dia lakukan dengan lelah itu, yang dia lakukan dengan susah payah itu, tanpa didasari dengan keikhlasan dan keilmuan. Jadi harus ada dua. Amal itu, Bapak Ibu, amal itu supaya sampai kepada Allah ada dua syarat. Pertama mesti ikhlas, murni karena Allah. Karena Allah tak mau diduakan. Kalau kita berniat karena manusia, maka Allah tak akan memberi apa-apa. Makanya nanti di hari kiamat, orang yang masuk neraka duluan bukan penjudi, bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pembunuh, bukan. Yang masuk ke neraka terlebih dahulu dalam hadis Nabi adalah orang yang ahli sedekah, yang mereka bersedekah bukan mengharapkan redha Allah, melainkan agar dikatakan sebagai orang dermawan. Dan apa kata Allah? Dulu kamu sudah dapat sesuai dengan yang kamu niatkan. Kamu sudah berhasil mendapatkan gelar dermawan dari masyarakat. Karena itu tujuan kamu, bukan saya tujuan kamu, maka saya tak akan memberimu apa-apa. Masuk ke neraka. Orang sudah capek beramal soleh tapi tidak ikhlas, itu masuk amilatun nasibah, sia-sia. Atau kita sudah ikhlas tapi nggak ada ilmu. Nah ini lebih repot lagi nih. Udah semangat sholatnya, berjamaah di masjid tapi nggak ada ilmu. Gerakan sholatnya, kenapa Bapak begitu gerakan sholatnya? Entahlah Ustadz dulu diajarkannya begini. Kenapa bacaan sholatnya begitu? Entahlah Ustadz dulu kami baca di apalah, entah sumber yang mana lah dibaca. Begitulah memang bacaan. Jadi dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Padahal kullu man ya'malu bighairi ilmin, siapapun di antara kita yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Seluruh amal ibadahnya tertolak dan tidak diterima. Karena enggak ada ilmu. Salat, apalagi tentang puasa nih. Jamaah harus perbanyak ilmu tentang puasa. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah berpuasa, capek-capek kita berpuasa, ternyata amilatun nasibah. Sia-sia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Kalaulah kita sudah bersungguh-sungguh berjuang berlelah-lelah, entah karena beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tidak didasari dengan ilmu, atau kita yang sibuk mengejar dunia sampai lupa kepada yang menciptakan dunia, maka resikonya adalah taslana ran hamiyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya berkobar menyala-nyala. Yang dulu sudah pernah kita gambarkan, api neraka itu Bapak Ibu, digambarkan di dalam Al-Quran, bukan kita yang masuk ke api. Api itu yang menyambar ke tubuh kita. Seperti di tangan kita ini ada bensin. Kita celup ke cairan bensin, kemudian kita dekat-dekatlah ke api.
Bukan tangan kita yang masuk ke api. Api itu yang menyambar tangan kita. Itu yang dimaksud tasla naran hamiyah. Kemudian nanti, sebelum kita tanya jawab. Kemudian orang-orang yang sudah divonis masuk neraka oleh Allah, mereka itu merintih. Ya Allah, kami kehausan ya Allah. Kami dahaga ya Allah. Apa kata Allah? Tusqa min ainin aniyah. Saat mereka merintih kehausan, saat mereka merintih dahaga, mereka diberi minum juga oleh Allah. Diberi minum. Tapi minumannya min ainin, dari air aniyah yang mendidih. Sehingga air yang dia minum bukan menghilangkan dahaganya, tapi menghanguskan tenggorokan beserta usus-usus. Tidak selesai sampai di situ. Orang yang masuk neraka bukan hanya mengeluh kehausan, bahkan dalam ayat yang lain bukan dikasih air, dikasih besi. Besi itu kalau apa? Pernah melihat proses emas dilebur. Jadi emas itu keras awalnya, terus dipanasin kan dia jadi mencair. Nah, itu digambarkan nanti minuman ahli neraka itu begitu. Seperti timah, seperti logam yang dicairkan dan dituangkan ke dalam mulutnya. Dan nanti di ayat berikutnya, orang-orang yang ahli neraka itu mereka juga mengeluh lapar. Ya Allah, kami lapar ya Allah. Datangkan kepada kami makanan ya Allah. Maka di dalam lanjutan ayat berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari', kecuali makanan dari sesuatu yang berduri. Makanya nanti dalam ayat yang lain ada namanya, kita dikenalkan oleh Allah zakum. Pohon zakum. Nanti bisa di-googling. Pohon zakum. Salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Sampai sebagian ahli sejarah, pohon zakum itu ada sampai hari ini. Pohon zakum itu yang kalau kita ke Mekah atau ke Madinah itu tumbuh di lereng-lereng bebatuan. Jadi dia tumbuh, tapi nggak ada buahnya, cuma duri-duri begitu saja. Jadi ada tangkai, terus durinya itu bukan kecil kayak duri apa? Kayak duri mawar kan, mawar itu kan ada durinya, tapi kan durinya kecil. Itu besar, kayak duri ranjau begitu. Nanti kalau mau di googling itu, pohon zakum. Itu adalah makanan atau tumbuhan yang Allah siapkan kepada penduduk neraka saat mereka itu mengeluh kelaparan. Nanti saat mereka mengeluh lapar, meminta makanan kepada Allah, pohon zakum itu yang akan Allah beri. Sehingga bukan hanya mereka semakin tersiksa, tapi nyangkut itu tulang-tulangnya, nyangkut itu duri-durinya di tenggorokan mereka, merobek semua yang ada di perut mereka. Begitu gambaran yang mengerikan tentang kejadian hari kiamat dan siksaan yang ada setelah datangnya hari kiamat, sebagai pengingat bahwa hari itu akan terjadi. Kapan terjadinya wallahu alam. Kita nggak perlu sibuk memikirkan dan memprediksi kapan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum tiba hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutan ayatnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jemaah? Silakan. Tentang al-ghasyiyah boleh, tentang apa yang kita bahas malam hari ini boleh, atau di luar itu juga boleh. Silakan. Ada atau tidak ada? Sebelah kanan? Sebelah kiri? Masya Allah. Alhamdulillah. Benar tidak ada.
Mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan ini karena sudah paham terhadap apa yang disampaikan. Bukan karena terlalu bingung ya. Ini apa Pak Ustadz cakap, kami agak kurang nyambung. Tapi mudah-mudahan tidak. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup, ada Pak? Apa itu? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bersedekah kepada anak yatim terus? Usah. Baik, baik. Tadi kita singgung sedikit tentang betapa meruginya orang yang beribadah termasuk sedekah tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu ada 3 level. Level yang paling bawah, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut neraka. Dan itu masuk dalam kategori ikhlas meskipun di level paling bawah. Karena memang Al-Quran dan hadis itu berisi 2. Basyiran wa nadhiran. Basyiran memberi kabar gembira, nadhiran memberi peringatan. Salah satu bentuk peringatan di dalam Al-Quran adalah digambarkan hari kiamat, siksaannya seperti apa, balasannya bagaimana. Nah, jadi kata para ulama, termasuk kategori ikhlas kalau seseorang beribadah, mungkin dia sholat, mungkin dia sedekah, mungkin dia puasa, karena takut neraka. Kenapa Bapak sholat? Wah, nanti ada neraka sakor Ustaz yang dikhususkan kepada orang yang tidak sholat. Kenapa Bapak bersedekah? Oh, sebab nanti di akhirat kalau harta ini tak dibelanjakan di jalan Allah, kita 100 tahun dihisap terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Karena beratnya pertanggungjawaban. Itu boleh. Level kedua, ada seseorang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, tapi mengharap imbalan yang Allah sudah iming-imingkan. Contoh, ketika kita bersedekah, berzakat, berinfak, kan Allah beri iming-iming kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Allah jelaskan, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam satu benih, dari benih itu muncul 7 tangkai, dari 7 tangkai, dari masing-masing tangkai itu muncul 100 buah. Itu kan iming-iming tuh dari Allah. Boleh nggak seseorang bersedekah, berinfak, tujuannya ingin mendapatkan iming-iming itu? Boleh. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Selagi dia berharap balasan itu dari Allah. Kenapa Bapak bersedekah? Supaya rezeki saya dilancarkan oleh Allah. Berharapnya tetap ke Allah. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Kenapa Bapak menyantuni anak yatim? Supaya usaha saya semakin dimajukan oleh Allah. Semakin dibuat berkembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharapnya tetap kepada Allah, meskipun tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia tadi, tetap itu masuk dalam kategori ikhlas. Selagi mengharapnya tetap kepada Allah. Tapi puncak dari keikhlasan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan karena iming-iming surga, melainkan dia beribadah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah tanpa sedikit pun dia peduli apakah nanti akan dibalas dengan neraka atau dihadiahi dengan surga. Dia nggak peduli. Yang penting, kenapa Bapak bersedekah? Ini perintah dari Allah Ustaz. Karena saya hamba, maka konsekuensi harus taat kepada pencipta. Kenapa Bapak sholat? Saya tidak peduli apakah surga nanti, neraka kah nanti, saya tidak peduli. Intinya saya hamba, Allah mewajibkan saya sholat, maka sebagai risiko saya kepada seorang hamba, mesti saya tunduk kepada pencipta saya. Jadi tetap, yang dimaksud tadi adalah dia melakukan satu amalan soleh, tapi tujuannya bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, ingin mendapatkan penghormatan sebagai ahli amal soleh di hadapan manusia. Nah, itu kelak yang amalnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan dia bukan karena Allah. Allahu a'lam. Ada lagi? Jamaah, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salat berjamaah, satu shaf sudah penuh. Sudah penuh. Nah, ya. Nggak ada kawannya kanan kiri. Dia hanya sendiri. Kemudian salatnya batal. Uh, hanya suara-suara saja atau ustadz yang menyampaikan? Wah, ini saya agak risau ini. Pertama, uh, pertama khawatir itu potongan video. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, saya sebenarnya tidak akan mengomentari apa background ustadznya, tetapi khawatir itu cuma cuplikan video. Atau begini. Ini husnudonnya saya ya. Khawatir saya yang sangat bodoh sehingga mungkin belum membaca tentang aturan hukum itu. Mungkin. Tapi sejauh kami belajar hukum fikih terutama dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada. Setahu saya. Kalau mungkin saya kurang membaca atau referensinya kurang banyak atau membaca ijtihad para ulama kurang menyeluruh, nanti bisa kita diskusikan. Kalau misal ada yang bisa, oh ini ada hadisnya Ustaz, oh ini ada dalilnya Ustaz, nah itu bisa kita diskusikan. Tapi sampai sejauh ini saya tidak menemukan itu. Kalaulah memang dia sholatnya batal, alangkah kasihannya dia. Padahal dia sudah berangkat ke masjid, harapannya salat berjamaah, mungkin karena dia juga masbuk, dihukumi batal. Apalagi sepakat para ulama, itu tidak termasuk sesuatu yang membatalkan salat. Tidak termasuk sesuatu yang membatalkan salat. Karena kalau dia salat dihukumi batal, berarti kan mau tidak mau salatnya wajib diulang. Gitu kan? Sementara apa yang menyebabkan salat dia batal? Sholat sendiri aja sah, apalagi dia makmum di shaf kedua sendirian. Sholat sendiri, misalnya nggak ada jamaah nih, udah selesai nih sholat, udah pada pulang jamaah, terus kita datang ke masjid Baitul Salam, sholat sendirian karena kita telat kan, sholat sendirian, sah atau tidak? Sah kan, asal syarat dan rukun terpenuhi kan. Kemudian kok bisa gimana ceritanya orang yang udah sholat berjamaah hanya karena di belakang dia sendirian, tidak ada kawan, dihukumi batal. Nah itu wallahu alam, tapi saya menduga keliru. Allahu alam bissawab. Apalagi sampai dihukumi batal gitu ya salatnya, kasihan sekali. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Apa tuh? Gimana? Selesai wudhu kemudian najisnya keluar dari diri kita atau di luar diri kita? Oh, berarti di luar diri kita ya. Ya. Apakah wudhu kita batal? Enggak. Misalnya kita habis wudhu, kemudian kita gendong anak kita di rumah yang masih bayi, kemudian dia tembus, karena dia masih kecil kan, tembus dia di baju kita. Maka kita hanya wajib ganti baju, kemudian bersihkan sisa-sisa pipis yang menempel di badan, setelah itu nggak perlu wudhu lagi. Tidak wajib, karena wudhunya nggak batal. Kecuali najis itu keluar dari dalam diri kita. Contohnya kita buang hajat, kan itu keluar najis. Ya kan? Entah air kecil atau air besar, kita bernajis sekaligus berhadas. Tapi kalau najis itu berasal dari luar diri kita, kita terkena saja, maka nggak batal wudhu. Kita hanya wajib untuk membersihkan najisnya saja, tidak perlu mengulang wudhunya. Tapi kalau mau wudhu lagi nggak salah, cuma tidak wajib. Nah. Katanya batal. Oh ini saya jadi penasaran dengan tontonan Bapak ini hari-hari apa ini? Apa apakah Facebook, apakah Instagram atau ada tapi begini, Pak. Sejujurnya saya jadi sangat penasaran loh tentang isi video itu. Maksudnya Bapak nanti boleh kirim ke WA saya. Nanti minta ke siapa? Kalau belum ada nomor bolehlah minta ke siapa? Mana?
Muadzin kita boleh, itu beliau ada. Ke Pak D ada. Siapa lagi ada. Nah, itu silakan nanti WA ke saya. Saya jadi penasaran gitu. Orang yang sama. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya saya tidak bertujuan apa-apa, tapi barangkali khawatir kita yang salah paham atau memang beliau yang pahamnya salah. Jadi biar di biar diklirkan ini supaya tidak menjadi keraguan di dalam hati kita. Gitu, Pak ya. Jadi kalau ada video aneh-aneh gitu saya justru tertarik pengen tahu gitu. Apakah memang ada referensi yang belum kita baca atau memang ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari beliau. Hmm. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Iya. Entah apa di Facebook atau di mana, Pak? Oh, di Facebook. Iya, iya. Iya, 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 iya. Oh, tidak lah. Dalam mazhab lain pun tidak. Ah, jadi boleh nanti dikirim ke saya. Saya jadi penasaran. Kalau masih ada. Allahu a'lam. Oh, atau kemungkinan terburuknya begitu. Sekarang itu luar biasa. Bisa bisa Lionel Messi pakai bahasa Jawa sekarang bisa. Banyak itu. Lionel Messi pakai bahasa Jawa, mukanya muka dia, mulutnya pun bergerak. Kowe iki kayak piye sih le kok dikandani kok angel nemen. Padahal Lionel Messi loh kok bisa bahasa Jawa. Nah, saya khawatir itu begitu sehingga nanti timbul fitnah sehingga kita berburuk sangka kepada salah seorang ustadz padahal itu hanya rekayasa AI. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.